Shalom, kembali lagi bersama saya Alfa di channel GC Kok. Melanjutkan renungan kita dalam Kejadian pasal 29. Hari ini kita merenungkan Kejadian 29 ayatnya yang ke-31 sampai ayat 35. Dan untuk tema renungan hari ini, Tuhan memperhatikan Lea. Saya baca satu ayat di Kejadian 29 ayat 31. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Betapa malangnya Lea. Ia adalah putri sulung, tapi justru adiknya yang dilamar lebih dulu. Ayahnya lalu membuat siasat agar Lea bisa bersuami lebih dulu. Namun, bukannya mencari pria lain, Laban justru membuatnya menikah dengan pria yang cintanya hanya pada sang adik, yaitu Rahel. Hal itu dilakukan dengan tipuan yang jelas membuat Yakub tidak merasa puas. Bagi Yakub, si penipu, keberadaan Lea mungkin selalu mengingatkannya pada sakitnya ditipu. Dan 7 hari setelah perayaan pernikahan Yakub dan Lea, Rahel pun diberikan menjadi istri Yakub pula. Bisa kita bayangkan, Lea mungkin tidak pernah merasakan menjadi istri Yakub yang sebenarnya, yang dicintai suaminya tanpa terbagi-bagi. Alkitab pun mencatat, Yakub lebih mencintai Rahel daripada Lea. Di sini Lea adalah korban. Ia korban dari keserakahan ayahnya. Namun Tuhan tahu hal itu. Ia tahu akan kemalangan Lea. Karena itulah Tuhan memerhatikan dan memberkati Lea sehingga ia melahirkan banyak anak bagi Yakub. Dari Lea lahir Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulon, dan sedikitnya satu putri, yaitu Dina. Dari Lea pula lahir keturunan orang-orang hebat seperti Daud dan raja-raja Yehuda. Bahkan Yesus pun berasal dari suku Yehuda. Saat Lea berusaha mencari kasih Yakub yang tidak pernah ia dapatkan, Lea mendapat kasih Allah. Dan Lea pun menyadarinya. Sehingga melalui situasi yang tidak nyaman itu, imannya justru makin berakar. Perhatikan bagaimana bahwa awalnya ia bersyukur karena mengira kelahiran anaknya akan membuat Yakub lebih mengasihinya. Tapi lama-kelamaan ia sadar bahwa sekalipun Yakub tidak mengasihinya, ia tahu bahwa Allah lah yang mengasihinya. Saudara, seperti Lea, kita mungkin juga korban perlakuan tidak adil dari pihak tertentu. Apa yang kita lakukan? Menyalahkankah? Berusaha melawan dan mengubahnya? Hari ini kita diingatkan untuk lebih lagi belajar melihat pada Allah di situasi apapun dalam hidup kita. Berharap pada manusia, berusaha membuat mereka berubah, seringkali hanya berujung kekecewaan. Tapi memandang kepada Allah, meminta kekuatan dan perkenanannya agar kita bisa melalui masa sulit, itu tidak akan mengecewakan. Bukan memandang pertolongan manusia, tapi pandang Allah yang sanggup memberi kekuatan dan kelegaan. Amin. Terima kasih saudara sudah mendengarkan renungan ini. Kalau saudara terberkati, bantu support dengan like, komen, dan share video ini. Kalau belum subscribe, bantu subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya untuk dapatkan update terbaru dari channel ini.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.